Pernah nggak kamu merasa lelah padahal belum melakukan apa-apa? Seakan-akan ada sesuatu di dalam kepala yang terus berbicara, mengkritik, menakut-nakuti, mengingat luka lama. Kadang kita tidak sedang berlari, tapi pikiran kita berlari ke masa depan. Kadang kita tidak sedang disakiti, tapi pikiran kita memutar ulang masa lalu. Dan tanpa sadar, kita hidup di dalam kepala kita sendiri. Halo semuanya, aku Simpul Angin. Di episode kali ini, aku ingin berbagi tentang sebuah buku yang benar-benar menampar sekaligus memelukku. Judulnya Cleaning Up Your Mental Mess karya Dr. Caroline Leaf. Beliau adalah seorang ahli saraf yang sudah puluhan tahun meneliti hubungan antara pikiran dan otak. Dan satu kalimat dari buku ini yang membuatku berhenti lama adalah, kita ternyata bukanlah pikiran kita. Selama ini aku pikir, kalau aku merasa cemas, berarti aku adalah orang yang lemah. Kalau aku overthinking, berarti aku memang seperti itu juga. Kalau aku terluka, berarti itu bagian dari diriku selamanya. Tapi ternyata tidak. Menurut Dr. Caroline Leaf, kita adalah pengguna otak kita. Bukan sebaliknya, kita bukan otak itu sendiri. Artinya, kita punya kuasa. Bayangkan, kita tidak bisa melewati 3 detik tanpa berpikir. Di mana artinya setiap hari, setiap jam, bahkan setiap menit dan detik, kita sedang menanam sesuatu dalam diri kita. Dan apa yang paling sering kita pikirkan, itulah yang akan tumbuh. Kalau kita terus memupuk ketakutan, maka ketakutan itu yang akan mengakar di pikiran kita. Kalau kita terus memberi makan kecurigaan, maka dunia akan terasa seperti tempat yang mengancam. Tapi kalau kita melatih pikiran untuk memilih harapan, perlahan dunia terasa lebih ringan. Buku ini juga menjelaskan bahwa pikiran toksik itu nyata. Ia bukan sekedar perasaan. Ia bisa mempengaruhi tubuh kita, menyebabkan jantung kita berdebar, sesak nafas, sulit tidur, bahkan mudah marah. Dan yang paling menyedihkan, kadang kita menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang sebenarnya bisa kita kelola dan kendalikan. Namun kabar baiknya, pikiran toksik bukanlah takdir kita. Kita bisa membongkarnya dan memusnahkannya. Ada 5 langkah sederhana yang diajarkan di dalam buku ini. Yang pertama, saat panik datang, aturlah nafasmu. Tarik perlahan, lalu hembuskan. Sederhana, tapi itu seperti mengatakan pada otak, aku dalam keadaan yang aman. Yang kedua, diam dan sadari. Jangan lari dari perasaanmu dan jangan berusaha menghindar. Akui saja, aku memang sedang takut. Lalu bisikan pelan, semua akan baik-baik saja. Yang ketiga, jawablah pikiran negatifmu. Bukan dengan diam, tapi dengan suara. Kalau pikiran berkata, aku tidak mampu, lalu jawab dan katakan, aku sedang belajar dan aku bisa. Yang keempat, berdoalah. Karena saat kita trauma, sebenarnya kita sedang merasa tidak terlindungi. Dan sejatinya, perlindungan paling besar itu adalah hanya pada Tuhan. Yang terakhir yaitu pada langkah kelima. Ambillah sesuatu kegiatan meskipun itu kegiatan yang sederhana. Jangan mengurung diri. Lakukan satu hal baik pada hari itu.
Senyum, rapikan kamar, minumlah air putih. Hal kecil bisa menyelamatkan hari yang besar. Sebenarnya yang paling menyentuh bagiku adalah membersihkan pikiran itu ternyata bukan hanya sekali, tapi seperti analogi kita mandi dan makan, tentu kita akan melakukannya setiap hari. Kita tidak bisa berharap pikiran kita sehat kalau kita terus membiarkannya penuh dengan sampah ketakutan. Dan satu hal lagi yang sangat penting, tidak semua pikiran harus dipercaya, dan tidak semua emosi harus langsung diikuti. Karena kitalah sejatinya sebagai bos dan pengatur. Kalau kamu hari ini sedang merasa lelah, sedang merasa overthinking, sedang merasa trauma pada masa lalu yang masih menghantuimu, pelan-pelan saja. Sebenarnya kamu tidak rusak. Kamu hanya perlu merapikan isi kepalamu dan itu semua bisa dipelajari. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga ini menjadi pengingat kecil bahwa kamu punya kuasa atas pikiranmu. Dan apa yang kamu pikirkan itu bukanlah dirimu. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye-bye.